Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, saudaraku yang karena Allah, semoga dirahmati oleh Allah SWT. Insyaallah kita akan membuat agenda membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, yang mana kita mengambil faedah, berkah, manfaat dari ilmu ini yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana membahas tentang sifat Nabi, amal-amal Nabi dalam kesehariannya, dan insyaallah semoga kita lebih mengenal apa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW, agar kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang selalu meniru apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Yang jelas, nanti kita akan mendapatkan keberkahan ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, kitab ini dikarang oleh Imam At-Tirmidzi yang namanya Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Surah. Dalam bab pertama, beliau meriwayatkan dari Abu Raja Qutaibah bin Sa'id, an Malik ibn Anas, an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, an Anas bin Malik, annahu sami'ahu yaqul, kana Rasulullah SAW laisa bitawilil ba'in. Jadi Nabi, postur tubuhnya, perawakannya tidak terlalu tinggi. Wala bil qasir, begitu pula tidak pendek. Wala bil abyadil amhaq. Nabi tidak terlalu warnanya putih. Wala bil adam, begitu pula tidak terlalu coklat atau kehitam-hitaman. Wala bil ja'dil qatid, begitu pula rambut Nabi SAW ini tidak keriting. Wala bisabti, begitu pula rambut Nabi tidak lurus, ini terlalu lurus juga tidak. Maka ini adalah sedang. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sah. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT waktu itu umurnya arba'ina sanah, yakni 40 tahun. Setelah umur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi, sebagai Rasul. Yang mana dalam riwayat yang lain, ketika Nabi Muhammad SAW melihat keadaan kota Mekah yang mana banyak orang menyembah-nyembah berhala, mereka membuat patung sendiri, dibuat sendiri, sehingga disembah-sembah sendiri, diberi sesajen. Maka dalam batin Rasulullah SAW yang suci, Rasulullah menganggap ini tidak kebenaran. Tidak mungkin Tuhan atau yang harus disembah adalah patung-patung yang mana dibuat sendiri. Sehingga Rasulullah SAW bertahannuts ini ke Gua Hira, menyendiri, mencari Sang Khalik, siapa yang menciptakan manusia, siapa yang berhak harus disembah, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala, dijadikan Nabi yang waktu itu umurnya yaitu 40 tahun. Fa'aqama bimakkah 10 sinin wa bil Madinah 10 sinin. Rasulullah menetap setelah dijadikan Nabi, dakwahnya di Mekah yaitu 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Kenapa di hadis ini disebut 10 tahun? Yang mana mungkin kita mengenal, sering mendengar bahasanya Nabi SAW tinggal di Madinah antara 12 sampai 13 tahun. Yang mana 13 tahun ini Rasulullah SAW yakni hidup di Mekah, dakwah di Mekah. Tapi dalam hadis ini tertulis yakni 10 tahun.
Hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar yani Al-Abdi qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Al-Barra' bin Azib yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Ini Rasulullah rambutnya itu ikal bergelombang. Bu'aidama bainal mankibain. Ini jauh antara pundak satu dengan pundak yang lain sehingga kelihatan Rasulullah itu kekar. Azimal jummah, dan rambutnya itu agak panjang sampai hampir sampai pundak, ila syahmati udhunai, ada riwayatnya ada sampai ke bawahnya telinga. Alaihi hullatun hamra, ini Rasulullah waktu itu lagi membawa baju yang warnanya merah. Rasulullah juga pernah membawa baju yang warnanya merah, hullatun hamra. Ma ra'aitu qad ahsana min. Jadi Barra' bin Azib ini bilang bahwasanya saya tidak pernah melihat Rasulullah pas pakai baju merah yang lebih indah, yang lebih bagus selainnya. Nah, artinya ini masalah rambut juga. Rambut Rasulullah pernah panjang. Rasulullah pernah rambutnya pendek. Rasulullah pernah mencukur rambutnya juga gundul ketika tahallul mungkin halq. Dan ini menunjukkan bahasanya sifat Nabi, rambut Nabi itu bergelombang sedikit-sedikit. Nah, bagus, tidak terlalu keriting juga tidak, terlalu lurus tidak. Dan kita diberi sifat bahwasanya pundak Nabi juga agak lebar. Hadis yang keempat, qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq an Al-Bara' bin Azib qala ma ra'aitu min dhilimmatin fi hullati hamra ahsana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibaih. Ya, ini menguatkan hadis yang ketiga bahwasanya rambut Nabi ini agak panjang sampai ke pundak. Bu'aidama bainal mankibaih lam yakun bil qasir wal bitawil. Begitu pula Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Rasulullah agak lebar pundaknya. Nah, artinya rambut Rasulullah juga pernah panjang. Terus bagaimana Ustadz kalau ada yang rambutnya panjang tapi anak sekolah dilarang oleh gurunya? Maka menurut kami boleh-boleh saja karena ini adalah aturan di sekolahan agar anak itu tidak sembarangan. Walaupun mungkin katanya ya, dia bilang sama gurunya, saya pengen ini meniru Rasulullah rambutnya juga panjang. Maka demi peraturan, karena ini tidak suatu hal yang wajib harus panjang, maka boleh-boleh saja anak-anak sekolah dirapikan untuk rambutnya. Bahkan Rasulullah juga membolehkan untuk semir rambut. Cuman apakah boleh kita melarang murid-murid kita di sekolah atau di pondok untuk tidak nyemir rambut? Karena yang mana banyak anak-anak sekarang itu mereka menyemir rambut atau memperpanjang rambut itu tidak karena meniru Rasulullah, mungkin karena gaya. Gaya, ada rasa sombong, pamer. Nah, itu maka dijauhkan. Tapi demi untuk peraturan, maka silahkan boleh-boleh saja membuat peraturan untuk tidak memperpanjang atau nyemir, boleh-boleh saja. Karena hadis ini maksudnya rambutnya Nabi itu agak panjang, pernah sampai di pundak. Ini memberitahu kita bahwa Rasulullah pernah pendek, Rasulullah pernah rambutnya agak panjang. Nah, ini artinya boleh-boleh saja. Bukan berarti ini adalah suatu kewajiban harus kita meniru Rasulullah rambutnya, tidak. Atau mungkin Rasulullah tadi badannya agak lebar, langsung kita harus niru Rasulullah bagaimana tubuh kita juga agak lebar, itu tidak. Hadis yang kelima, qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Al-Mas'udi
an Uthman bin Muslim bin Hurmus, an Nafi bin Jubair bin Mut'im, an Ali bin Abi Talib qala lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawil walal biqasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi, tidak pendek, syathanul kaffain wal qadamain. Ini Masya Allah, Rasulullah itu tangannya agak kasar, maksudnya tebal, agak tebal, kakinya juga sama. Nah ini Masya Allah, ini menunjukkan bahasanya Rasulullah itu orang yang semangat, Rasulullah itu yang banyak kerja, Rasulullah itu menunjukkan ahli ibadah, sehingga tangan beliau, kaki beliau agak kasar. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah dalam sholatnya, karena lamanya berdiri dalam sholat, lamanya sujud, sehingga lututnya, kakinya aja itu terkenal adalah bengkak-bengkak dikarenakan sujud. Dan tangannya ini, Masya Allah, Rasulullah itu senang bekerja, orangnya semangat. Rasulullah itu jauh dari sifat malas. Maka mari kita mengikuti, meniru Nabi, menjadi manusia yang selalu semangat beribadah, semangat bekerja, dan insya Allah ini akan tangan kita nanti juga mungkin agak kasar kalau dia bekerja berat. Maka Rasulullah juga senang bekerja, Rasulullah senang beramal soleh. Dukhmur ra's, Rasulullah kepalanya agak besar, maksudnya dia sejajar atau setara dengan tubuhnya, artinya wajah yang bulat. Dukhmul karotis, ini Rasulullah juga lengan-lengannya itu, tulangnya itu besar, memang balungan besar, artinya Rasulullah kuat, Rasulullah itu kuat. Tawilul masrubah, ini Rasulullah SAW punya rambut yang ada di dada, yaitu lembut. Idza masya takafa'a takafu'an ka'annama yanhatu min sobabin. Jadi Rasulullah kalau jalan itu tegap, Rasulullah tegap, tidak lurus gini, tidak terlalu miring atau bagaimana. Rasulullah jalannya tegap. Kalau dia seperti kayak kalau di sini ka'annama yanhatu min sobabin, dia kayak mau turun dari atas, sehingga semangat. Orang kalau lagi turun dari atas, dari gunung, mungkin dari muncak, dia mau turun ke bawah itu adanya semangat. Beda kalau kita naik, kalau naik itu kan berat. Tapi dia padahal jalan di, Rasulullah SAW jalan di dataran, tapi cara berjalannya itu semangat, artinya kencang. Pernah Rasulullah SAW dalam riwayat berjalan sampai sahabat-sahabat itu kehilangan Rasulullah, saking cepatnya jalannya Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Rasulullah senang berjalan dengan cepat. Walam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Dan dalam hadis ini saya tidak pernah melihat sebelumnya seperti Rasulullah atau sesudahnya. Dan memang tidak akan ada orang yang persis dengan Nabi plek, tidak ada. Namanya penciptaan Allah Ta'ala tetap ada kelebihan, ada kekurangan. Yang jelas kita lebih pengen mengenal sifat Nabi, postur Nabi, perawakan Nabi itu seperti apa. Dan lebih utamanya lagi, kita pengen mengenal apa sih yang disukai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita cukupi hadis ini sampai hadis ke-5. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali, kita belajar tentang kepribadian Nabi, apa yang dicintai Nabi, amal-amal yang dilakukan Nabi dalam sehari semalam. Insyaallah kita akan menjadi umat Nabi yang selalu cinta Allah dan Rasulnya. Mari kita bersama belajar masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.